Inilah kisah cintaku. Aku menikah dengan orang yang sederhana. Kami dihina saat pernikahan. Hari pernikahan kami jauh dari mewah. Gaun putih yang kupakai bukan hasil jahitan butik, melainkan pinjaman dari sahabatku. Hiasan pelaminan pun seadanya, dengan bunga plastik dan kursi tenda yang mulai lapuk. Tapi bagiku, itu sudah lebih dari cukup karena aku menikah dengan laki-laki yang paling kucintai. Sayangnya, tidak semua orang melihat seperti itu. Saat aku menggandeng tangannya menuju pelaminan, aku bisa mendengar bisik-bisik yang menyayat hati. Dia lulusan universitas ternama, kok bisa-bisanya nikah sama kuli bangunan? Pantas ibunya nggak datang. Pasti malu. Di pelaminan, senyumku kaku sambil menatap wajah suamiku yang tenang. Aku mencoba menahan air mata. Bahkan saudara kandungku pun hanya datang sebentar, lalu pulang lebih awal. Mereka tak mengucapkan selamat, hanya menatap sinis lalu pergi. Tapi suamiku menggenggam tanganku erat. Kita akan buktikan ke mereka, bisiknya. Aku mengangguk. Aku percaya padanya. Aku tahu siapa dia. Dan aku tahu betapa besarnya mimpi yang ia simpan diam-diam. Hari itu, aku tidak hanya mengikat janji suci, tapi juga berjanji pada diriku sendiri, aku akan mendampinginya. Tak peduli seberapa berat jalan yang harus kami tempuh, karena aku yakin lelaki ini akan membuktikan segalanya. Setelah pernikahan itu, kami tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Ukurannya sempit, dindingnya retak-retak, dan atapnya bocor saat hujan. Tapi rumah mungil itu dipenuhi canda tawa kami setiap malam. Suamiku bekerja dari pagi hingga sore, membawa pulang tubuh lelah dan pakaian penuh debu. Tapi ia tak pernah lupa mencium keningku begitu sampai rumah. Kadang aku menyuguhkan nasi dan telur dadar. Kadang hanya mie instan jika uang menipis. Tapi tak pernah sekalipun ia mengeluh. Ia hanya bilang, suatu hari nanti kamu akan makan di meja marmer, bukan lantai lagi. Kalimat itu membuatku ingin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena harapan yang ia tanamkan dengan penuh keyakinan. Kami menjalani hari demi hari dengan kesabaran. Banyak yang mencibir dari belakang. Lihat tuh, cantik-cantik jadi istri kuli, kata tetangga. Tapi aku hanya tersenyum. Mereka boleh memandang rendah. Tapi aku tahu lelaki di sampingku sedang membangun sesuatu yang besar. Bukan hanya rumah tangga kami, tapi juga masa depan yang belum mereka bayangkan. 1 tahun berlalu dan suamiku memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai kuli proyek. Ia meminjam uang dari temannya untuk membeli peralatan sendiri dan membuka jasa renovasi rumah kecil-kecilan. Awalnya aku ragu. Modalnya minim, pelanggannya sedikit, dan kepercayaan orang terhadap kuli yang tidak punya ijazah itu sangat rendah. Tapi ia tetap melangkah. Ia membuat selebaran, mendatangi rumah-rumah, bahkan menawarkan jasanya dengan cara yang sangat sederhana, mengetuk pintu dan tersenyum. Banyak yang menolak, tapi beberapa orang memberinya kesempatan. Dan dari proyek Kasil-Kasilen itulah perlahan namanya mulai dikenal. Ia selalu bekerja dengan hati-hati, teliti, dan jujur. Bahkan saat dibayar murah, ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya bilang, yang penting hasilnya bagus. Nanti mereka akan cerita ke orang lain. Dan memang benar, dari mulut ke mulut, orang mulai mempercayai jasanya. Ponselnya mulai sering berbunyi. Proyek
mulai datang silih berganti. Kami tak lagi makan, hanya dengan telur dadar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku membeli sofa bekas dari uang hasil kerja kerasnya. Kami duduk berdua di atasnya, menangis dan tertawa, mengenang masa ketika hanya punya tikar robek sebagai alas duduk. Tahun ketiga pernikahan kami menjadi titik balik. Suamiku mulai menerima proyek pembangunan rumah baru. Bukan sekadar renovasi kecil, ia pun mulai merekrut 2 orang karyawan untuk membantunya. Aku melihat bagaimana tangan yang dulu kasar dan penuh luka kini menggenggam tanggung jawab lebih besar. Ia tidak hanya menjadi tukang, tapi juga pemimpin. Setiap malam kami duduk bersama, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menghitung biaya material, membayar upah pekerja. Kami belajar dari nol. Ia tidak malu bertanya pada orang-orang yang lebih paham. Ia menonton video tutorial bangunan, membaca buku-buku manajemen proyek. Aku bangga padanya, sangat bangga. Tapi saat aku bercerita tentang kemajuan suamiku kepada keluargaku, mereka masih menanggapinya dengan sinis. Cuma usaha kecil, belum seberapa, kata kakak. Tapi aku tahu, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Dan suamiku telah berjalan jauh sekali dari titik awalnya. Bahkan, ia tidak pernah meminta bantuan siapapun. Ia tidak bergantung pada keluarga, tidak pada pemerintah. Semua dibangun dari tangannya sendiri, dari peluhnya sendiri. Dan bagiku, itu lebih berharga daripada warisan atau kekayaan instan. Pada tahun kelima, suamiku resmi mendaftarkan usahanya sebagai CV. Ia memberi nama usaha itu Cahaya Karya, karena katanya dari kehinaan Tuhan masih memberikan cahaya. Ia menyewa kantor kecil dan membeli 1 mobil pikap bekas untuk mengangkut bahan bangunan. Saat itu banyak orang yang kaget. Mereka mulai melihatnya berbeda. Teman-teman lamanya mulai menghargai. Bahkan beberapa dari mereka yang dulu meremehkan kini datang menawarkan kerjasama. Tapi suamiku tidak sombong. Ia tetap bersahaja, tetap mencium tanganku setiap pagi sebelum kerja, tetap makan malam bersamaku di dapur sempit kami. Kami belum pindah rumah karena katanya, kalau pondasi belum kuat, jangan bangun lantai 2. Ia ingin memastikan keuangan stabil dulu sebelum berpindah. Tapi aku tahu, dalam hatinya, ia sedang menyiapkan kejutan untukku. Dan benar saja, pada ulang tahunku yang ke-30, ia membawaku ke sebuah tanah kosong di perbukitan. Ini, katanya sambil menyerahkan surat tanah. Disinilah aku akan bangun rumah impianmu. Aku menangis sejadi-jadinya. Lelaki yang dulu dihina sebagai kuli, kini memberiku sesuatu yang lebih dari sekadar rumah. Ia memberiku impian. Pembangunan rumah impian kami dimulai tahun berikutnya. Meski prosesnya lambat, karena ia tetap mendahulukan proyek milik klien. Tapi ia tidak pernah menyerah. Setiap kali ada sisa material dari proyek orang lain, ia sisihkan untuk rumah kami. Setiap malam aku melihatnya menggambar sketsa denah rumah dengan pensil di atas kertas bekas. Ia belajar otodidak, kadang salah, kadang harus mengulang. Tapi semangatnya tidak pernah padam. Dan aku tetap menjadi istri yang menemaninya dengan secangkir teh hangat dan doa setiap malam. Kami bekerja sebagai tim. Ia di lapangan, aku mengurus administrasi dan pemasaran online. Semakin hari, nama Cahaya Karya
makin dikenal. Banyak developer lokal mulai melirik. Ia diajak kerjasama membangun komplek perumahan kecil. Suamiku mulai bicara dengan bahasa yang dulu asing baginya. Perizinan, negosiasi, strategi bisnis, dan saat aku menatapnya, saat rapat bersama para pengusaha lain, aku hanya bisa terdiam. Lelaki ini dulu berdiri di pelaminan kami sambil ditertawakan. Kini, ia duduk sejajar dengan orang-orang yang dulu memandang rendah. Dan ia tetap rendah hati, tetap menyebutku pilar semangatnya. Kami akhirnya pindah ke rumah impian itu pada tahun ke-10 pernikahan. Sebuah rumah sederhana di atas bukit dengan taman kecil dan ruang baca yang ia bangun khusus untukku. Di ruang tamu, ia membingkai foto pernikahan kami yang dulu dihina banyak orang agar aku tak pernah lupa dari mana kita datang. Katanya, rumah itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol perjuangan, simbol cinta, simbol semua luka yang telah sembuh. Saat kami mengundang keluarga besar ke syukuran rumah baru, banyak yang datang dengan tatapan tak percaya. Aku tidak menyangka dia bisa sejauh ini, kata kakakku lirih. Tapi aku hanya tersenyum. Aku tahu mereka tidak pernah benar-benar percaya padanya. Tapi aku selalu percaya. Dan hari itu, aku merasa seperti menang bukan karena dendam, tapi karena cinta yang dulu dianggap lemah, ternyata lebih kuat dari segalanya. Suamiku kini bukan hanya sukses secara materi, tapi juga dihormati sebagai orang yang jujur, pekerja keras, dan rendah hati. Ia adalah bukti bahwa hinaan bisa menjadi bahan bakar jika dijadikan semangat. Dan aku bangga pernah berdiri bersamanya sejak awal. Ketika tidak ada satupun yang percaya, hari-hari setelah kepindahan kami ke rumah, baru terasa seperti mimpi yang dulu. Hanya kami bisikan pelen-pelen di malam hari, kini menjadi nyata. Setiap pagi, aku membuka jendela libar-libar dan menghirup udara segar dengan penuh syukur. Aku melihat suamiku berdiri di halaman, memberi instruksi kepada para pekerjanya yang kini mencapai belasan orang. Ia bukan lagi sekadar kuli bangunan, tapi seorang pemimpin yang dihormati. Ia tetap mengenakan kaos oblong dan celana jeans, tetap sederhana. Namun kini aura percaya dirinya begitu kuat. Anak-anak muda di kampung datang padanya, meminta pekerjaan, meminta saran. Ia membimbing mereka dengan sabar, karena katanya, dulu aku tak punya siapa-siapa. Sekarang aku ingin jadi siapa untuk orang lain. Kata-katanya itu selalu menggema dalam kepalaku. Aku tahu ia telah menyimpan semua luka masa lalu, bukan untuk dibenci, tapi untuk dijadikan pelajaran. Dan aku bersyukur karena aku tidak melepaskannya saat dunia menyuruhku pergi. Setiap kali aku mencium keningnya, saat ia tertidur karena lelah, aku berbisik, "Kamu telah membuktikannya." Dan setiap kali ia bangun dan tersenyum, aku tahu cinta kami benar-benar telah mengalahkan hinaan dunia.